Bayangkan, di sebuah tanah gersang yang panas, di tengah kota Makkah, lahirlah seorang bayi dari kabilah mulia Quraisy. Tak ada yang tahu, kelak bayi ini akan menjadi orang paling setia mendampingi Nabi Muhammad. Dia akan menjadi penolong utama dalam dakwah Islam, pembela yang rela mengorbankan harta, jiwa, bahkan segalanya. Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat sejati Rasulullah. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kisah penuh makna ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kisah-kisah inspiratif sejarah Islam bisa terus kita hadirkan untuk Anda. Mari kita mulai perjalanan panjang sahabat agung ini, dari lahir hingga wafatnya. Perjalanan hidup Abu Bakar, sahabat setia Nabi yang dijuluki Ash-Shiddiq. Bagian 1, kelahiran dan masa kecil Abu Bakar. Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi Al-Qurasyi. Ia lahir sekitar 2 tahun 6 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad, di kota Makkah. Ayahnya bernama Abu Quhafah, seorang tokoh terpandang dari suku Taim, dan ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sahar. Sejak kecil, Abu Bakar tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kehormatan dan kejujuran. Ia dikenal memiliki wajah yang lembut, hati yang halus, dan sifat penyayang. Berbeda dengan kebanyakan orang Quraisy, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Ia tidak suka pesta, tidak suka minuman keras, dan menjauhi adat jahiliyah yang merusak. Masa mudanya dihabiskan dengan berdagang. Dengan kecerdasannya, ia menjadi pedagang sukses yang terkenal jujur. Bahkan sebelum Islam datang, orang-orang Makkah sudah mempercayainya dalam urusan perniagaan. Inilah yang membuatnya dijuluki Ash-Shiddiq, orang yang selalu benar dan jujur, bahkan sebelum Islam dikenal luas. Bagian 2, pertemuan dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar dan Nabi Muhammad sudah bersahabat sejak muda. Mereka berdua sama-sama dikenal jujur, terpercaya, dan tidak pernah ikut tradisi buruk kaum Quraisy. Persahabatan inilah yang kelak menjadi dasar keimanan Abu Bakar yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau awalnya hanya menyampaikannya kepada orang-orang terdekat. Dan salah satu yang pertama kali didatangi adalah Abu Bakar. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar langsung menerima Islam. Saat itu, tidak ada perdebatan panjang. Abu Bakar tidak bertanya-tanya tentang logika wahyu atau membandingkan dengan keyakinan lain. Ia hanya berkata dengan keyakinan bulat. Jika engkau berkata bahwa ini wahyu dari Allah, maka aku membenarkannya. Inilah awal dari kisah keagungan Abu Bakar. Sejak hari itu, ia menjadi muslim pertama dari kalangan pria dewasa, dan sahabat paling setia Nabi Muhammad. Bagian 3, pengorbanan Abu Bakar, membebaskan budak muslim. Setelah masuk Islam, Abu Bakar segera menggunakan hartanya untuk membela orang-orang lemah yang disiksa karena keislaman mereka. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, budak Habasyah yang disiksa oleh tuannya, Umayyah bin Halaf. Ketika Bilal dipaksa kembali pada berhala dan tubuhnya dijemur di atas pasir panas dengan batu besar di dadanya, Abu Bakar datang dan menebusnya dengan hartanya. Dengan tegas ia berkata, "Biarkan dia bebas. Aku membelinya untuk Allah, bukan untukku." Selain Bilal, Abu Bakar juga membebaskan beberapa budak muslim lain seperti Amir bin Fuhairah, Nahdiyah, dan ibunya. Sejarah mencatat, sebagian besar hartanya habis untuk perjuangan dakwah. Bagian 4, Abu Bakar dalam perjalanan hijrah. Salah satu momen paling menggetarkan dalam sejarah adalah saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada malam itu, kaum Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Nabi. Namun Allah memerintahkan beliau keluar dan berhijrah. Siapakah yang dipilih Nabi sebagai pendamping dalam perjalanan berbahaya ini? Tentu saja Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Ketika para pengejar Quraisy sampai di mulut gua, Abu Bakar begitu khawatir. Bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan Nabi. Ia berkata, "Ya Rasulullah, jika salah satu dari mereka menundukkan pandangannya, pasti mereka akan melihat kita." Namun Nabi menenangkan dengan kalimat yang abadi. "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah 40. Momen ini menunjukkan betapa Abu Bakar adalah sahabat sejati, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah. Bagian 5, Abu Bakar di medan perang. Abu Bakar ikut dalam hampir semua peperangan penting bersama Rasulullah. Dalam Perang Badar, ia berada di barisan terdepan. Dalam Perang Uhud, ia tetap bertahan di sisi Nabi meski banyak yang melarikan diri.
Namun momen paling menggetarkan adalah ketika perjanjian Hudaybiyah dan saat Rasulullah wafat. Di Hudaybiyah, Abu Bakar menjadi penenang kaum muslimin yang merasa kecewa. Ia selalu yakin bahwa keputusan Nabi adalah yang terbaik. Bagian 6 Abu Bakar dan gelar Asy-Syiddiq. Mengapa beliau dijuluki Asy-Syiddiq? Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika peristiwa Isra, Mi'raj. Saat itu, banyak orang Quraisy mengejek Nabi, menganggap perjalanannya ke langit hanya mimpi belaka. Mereka datang kepada Abu Bakar, mencoba menggoyahkan imannya. Namun Abu Bakar dengan tenang menjawab, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya. Lebih dari itu pun aku mempercayainya, yaitu kabar dari langit setiap hari." Sejak hari itu, beliau dikenal dengan julukan Asy-Syiddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan Nabi. Bagian 7 Abu Bakar saat Rasulullah wafat. Hari paling berat dalam hidup Abu Bakar adalah saat Rasulullah wafat. Banyak sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Umar bin Khattab bahkan menghunus pedangnya dan berkata bahwa siapa yang mengatakan Nabi telah wafat akan ia penggal. Namun Abu Bakar berdiri tegar. Ia menenangkan umat dengan kata-kata yang mengguncang hati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Ucapan ini menyadarkan semua orang, termasuk Umar, bahwa Islam bukan bergantung pada manusia, tetapi pada Allah. Bagian 8 Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam berkumpul untuk menentukan pemimpin baru. Dengan musyawarah, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi tantangan besar. Banyak kabilah yang murtad, muncul nabi-nabi palsu, dan ada yang enggan membayar zakat. Namun dengan keberanian dan ketegasannya, ia memimpin perang Riddah dan mengembalikan kekuatan Islam. Ia juga yang memerintahkan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, sebuah keputusan penting yang menjaga kemurnian kitab suci hingga hari ini. Bagian 9 Kesederhanaan Abu Bakar. Meski menjadi khalifah, Abu Bakar hidup sangat sederhana. Beliau tetap berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun ketika diberi gaji dari Baitul Mal, ia tetap hidup hemat, tanpa kemewahan. Diriwayatkan, ketika wafat, Abu Bakar hanya meninggalkan seekor unta, sehelai kain, dan seorang hamba sahaya. Semua itu diserahkan kembali ke Baitul Mal. Inilah teladan kepemimpinan sejati, tidak mencari harta, tapi mengabdi sepenuhnya untuk umat. Bagian 10 Wafatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar hanya memimpin umat selama 2 tahun 3 bulan. Namun dalam masa singkat itu, ia berhasil menyelamatkan Islam dari kehancuran. Ketika sakit menjelang wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia wafat pada usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah. Abu Bakar dimakamkan di samping Nabi Muhammad di Madinah. Hingga kini, dua sahabat sejati itu beristirahat berdampingan, seolah menegaskan persahabatan mereka bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Penutup. Itulah kisah panjang perjalanan hidup Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat sejati Nabi, khalifah pertama, dan penjaga Islam sejati. Dari lahir hingga wafatnya, beliau selalu menorehkan teladan keimanan, keberanian, dan kesetiaan yang tak tertandingi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa iman dan kejujuran adalah pondasi kehidupan yang tak tergoyahkan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam.